1181 sampai dengan 1185 Lin Dong tidak sanggup mengatakan apapun yang akan melukai dua murid perempuan dari Sekte Kaca Warna-Warni yang menjaga pintu untuknya. Itu bukan karena orang lain itu cantik. Siapapun yang akrab dengan Lin Dong mengetahui hal ini. Dia memiliki dua sikap terhadap musuhnya dan terhadap teman-temannya. Lin Dong bisa membunuh musuhnya tanpa memberi mereka kesempatan. Dia selalu berhati lembut terhadap teman-temannya. Di mata banyak orang yang kejam, ini jelas merupakan kelemahan yang fatal. Tapi Lin Dong tidak banyak berpikir. Jika seseorang sudah tidak punya perasaan lagi, apakah dia masih manusia? 7 emosi dan 6 keinginan, suka, marah, sedih, dan gembira adalah hal-hal yang membedakan manusia dengan hewan. Jika Anda benar-benar meninggalkan keluarga, cinta, teman, keluarga, cinta dan persahabatan Anda, apa perbedaan antara Anda dan binatang buas yang hanya memiliki naluri? Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Terima kasih, aku keluar dari karantina sekarang. Kalian semua harus kembali dan istirahat yang baik. Lin Dong berterima kasih padanya. Begitu kata-kata ini keluar, kedua murid perempuan dari Sekte Kaca Berwarna menjadi lebih bersemangat. Tuan Lin sebenarnya berterima kasih pada mereka. Dia berbicara dengan sangat lembut. Ini adalah orang terkuat di alam Xingsu. Orang yang akan menginjak-injak 6 Raja Suci yang telah lama mendominasi alam Xingsu. Muda, kuat, tampan, lembut, dan baik hati, dia hanyalah tipe pria yang diimpikan setiap wanita. Tuan Lin sangat sopan, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami tidak tinggal di sini sepanjang waktu. Ada orang yang bergilir setiap hari. Jadi tidak sulit sama sekali. Lin Dong mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah, kalau begitu bawa aku menemui pemimpin sektemu dulu. Dia awalnya ingin pergi langsung menemui Yun Si dan yang lainnya. Lalu kembali ke dunia sangkar roh. Tapi sekarang dia berubah pikiran untuk sementara. Mari kita temui Gongsun Zimeng dulu dan lihat apakah sesuatu besar terjadi di alam Xingsu selama dia tidak ada. Dengan kemampuan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Lin Dong menganggap menjaga stabilitas alam Xingsu sebagai tanggung jawabnya sendiri. Oke, Tuan Lin, silakan ikut dengan kami. Lin Dong mengikuti dua murid perempuan dari Sekte Kaca Warna-Warni sampai ke ruang belajar tempat Gongsun Zimeng biasanya bekerja. Dong dong dong, salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa? Suara Gongsun Zimeng datang dari dalam. Master Sekte, ini aku, Tuan Lin ada di sini. Tuan Lin, Lin yang mana? Sebelum Gongsun Zimeng menyelesaikan kata-katanya, pintu tiba-tiba terbuka dari dalam. Ketika dia melihat Lin Dong, matanya berbinar dan dia bertanya, Lin Dong, oh tidak, Tuan Lin, apakah kamu keluar dari pengasingan? Dia secara naluriah memanggil Lin Dong, dan kemudian teringat bahwa identitas Lin Dong adalah berbeda sekarang. Lawannya bukan lagi Lin Dong yang sama yang dikalahkan oleh Simen Fugui dan tidak mampu melawan. Saat ini, Lin Dong adalah idola seluruh alam Xingsu, orang terkuat di alam Xingsu, dan penyelamat alam Xingsu, Master Lin. Baru saja keluar dari pengasingan, Saudari Meng. Tolong panggil aku Lin Dong, aku tidak biasa memanggilmu Tuan Lin. Kata Lin Dong sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jika orang luar mendengarku memanggilmu Lin Dong, maka aku tidak akan dimarahi sampai mati. Cepat masuk. Lin Dong punya pertanyaan di benaknya, tapi dia tidak langsung menanyakannya, dia berjalan langsung ke ruang kerja. Gongsun Zimeng berkata kepada dua murid perempuan dari Sekte Kaca Warna-Warni, pergilah dan lakukan pekerjaanmu dulu. Ya, Master Sekte,
Lalu dia berbalik dan pergi. Di saat yang sama, aku juga cukup penasaran dengan kejadian barusan. Tampaknya hubungan antara pemimpin sekte dan Master Lin luar biasa. Tidak heran Master Lin akan mundur di sekte kaca warna-warni. Mereka semua adalah anggota sekte kaca warna-warni di level terendah, dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di area terlarang sebelumnya. Hanya petinggi saja yang tahu. Bagaimanapun, jarak antara area terlarang dan area tempat tinggal dari sekte kaca berwarna tidaklah biasa. Di ruang kerja, Lin Dong masuk dan duduk dengan sopan. Gongsun Zimeng secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya dan bercanda, "Tuan Lin, tolong gunakan." Saya berkata, "Saudari Meng, ada apa denganmu? Saya tidak terbiasa dipanggil oleh Tuan Lin pada saat yang sama. Itu, kenapa kamu masih membersihkanku?" Lin Dong menyesap teh dan berkata tanpa daya. Kata-katanya berhasil membuat Gongsun Zimeng tertawa, dan dia merasa rileks. Tampaknya Lin Dong masih sama, itu tidak berubah karena kekuatannya. Setidaknya dia tetaplah Lin Dong yang dia kenal. Oke, ayo berhenti bercanda denganmu dan mulai berbisnis. Lin Dong, kenapa kamu keluar dari pengasingan begitu cepat? Apakah pengasingan efektif akhir-akhir ini? Apakah ada terobosan dalam kekuatan? Gongsun Zimeng bertanya dengan prihatin. Klan Lan akan menyerang dalam waktu sekitar 300 tahun. Ketika saatnya tiba, satu-satunya yang bisa menyelamatkan alam Xingsu adalah Lin Dong. Oleh karena itu, Gongsun Zimeng sangat prihatin dengan mundurnya Lin Dong. Bukan hanya dia, Xuan Yuan Shou dan beberapa pakar tingkat Saint King lainnya sangat prihatin. Kadang-kadang, berita datang menanyakan situasi Lin Dong. Jika Lin Dong tidak bisa terus menerobos, ketika klan Lan menyerang 300 tahun kemudian, dapat dikatakan bahwa alam Xingsu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya dapat dibantai. Mengapa Suster Meng tiba-tiba menanyakan hal ini? Lin Dong bertanya dengan ragu. Tentu saja aku harus bertanya. Lin Dong, kamu belum lupa bahwa keluarga Lan akan datang ke alam Xingsu 300 tahun kemudian? Kan, hanya kamu yang bisa menghadapinya. Tapi jika kamu tidak bisa terus meningkatkannya kekuatanmu, tunggu sampai keluarga Lan. Jika kamu datang ke sini, kamu hanya akan mati. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh alam Xingsu. Saya tidak hanya peduli, tetapi pemimpin Xuan Yuan dan yang lainnya juga prihatin tentang hal itu. Jelas Gongsun Zimeng. Jadi begitu, Lin Dong tiba-tiba sadar. Tidak heran Sister Meng bertanya pada dirinya sendiri bagaimana retretnya. Benar, jangan khawatir. Sister Meng, saya yakin bahwa dalam 300 tahun, saya akan memberikan kejutan besar kepada klan Lan yang datang ke dunia Starfight, memberitahu mereka bahwa meskipun tingkat peradaban Starfight kita dunia tidak setinggi dunia mereka, tapi tidak semua orang bisa diintimidasi. Lin Dong meyakinkan sambil menepuk dadanya. Dia tidak memberitahu Gongsun Zimeng tentang situasi sebenarnya. Faktanya, dia kini telah mencapai tingkat terakhir dari alam ilahi, tingkat dewa leluhur. Jangan katakan bahwa klan Lan mengirim orang. Bahkan jika mereka semua keluar dengan kekuatan penuh, Lin Dong belum tentu takut. Anda harus bermain untuk mengetahui siapa yang menang. Dan segera dia akan melangkah lebih jauh, mencapai puncak alam ilahi, dan bahkan menjadi lebih kuat. Apa itu klan Lan? Menurut kecepatan Lin Dong memperoleh poin dewa di dunia sangkar roh. 300 tahun kemudian, klan Lan tidak lebih dari sekelompok semut. Benarkah? Mata Gongsun Zimeng berkilat kaget. Tentu saja, yang lain tidak percaya padaku. Kakak Meng, apakah kamu masih tidak percaya padaku? Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Aku baru saja memasuki alam abadi.
Pada akhirnya, aku telah mengatasi semua rintangan dan menjadi ahli alam dewa setengah langkah. 300 tahun akan cukup bagiku untuk bersiap menghadapi bencana Lanyu. Itu benar, Gongsun Zimeng mengangguk setuju. Bahkan sekarang dia masih merasa sedikit melamun. Bagaimana anak muda yang tidak mampu melawan setelah dikalahkan oleh Simen Fugui mencapai titik ini dalam waktu sesingkat itu? Bahkan 6 pria kuat tingkat Saiyan King yang telah menekan alam Xingsu selama bertahun-tahun tanpa ampun diinjak-injak oleh Lindong. Sulit dipercaya. Mungkin orang di depannya diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan alam Xingsu. Tanpa Lindong, dengan kekuatan Lanyu, setelah dia menyerap cukup banyak pengorbanan dan pulih, tidak ada seorang pun di alam Xingsu yang bisa menjadi lawannya. Gongsun Zimeng percaya bahwa Lindong akan membalikkan keadaan dalam 300 tahun dan melindungi dunia Starfight dari klan Lan, peradaban tingkat 9. Karena dia tidak punya pilihan lain selain percaya bahwa ada dunia maya bintang besar dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tapi satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia maya bintang adalah Lindong. 300 tahun tampaknya merupakan waktu yang lama. Tetapi bagi alam Xingsu, itu berlalu begitu saja. 6 ahli tingkat Saiyan King telah hidup selama 300 tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Sungguh tidak realistis mengharapkan mereka membuat terobosan dalam 300 tahun ini dan kemudian melawan invasi klan Lan. Sekarang aku hanya bisa menaruh harapanku pada Lindong. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, tak seorang pun di alam Xingsu yang bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan Lindong, ingatlah bahwa ketika kedua pihak bertemu untuk pertama kalinya, pihak lain baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Setelah Lindong meninggalkan sekte kaca warna-warni, dia memulai kebangkitannya sendiri. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, ia telah meraih prestasi yang sulit dicapai orang lain seumur hidupnya, meninggalkan ke-6 Raja Suci jauh tertinggal. Ingat http://m dalam 1 detik. 42bikuge.com. Gongsun Zimeng memandang pemuda di depannya. Aku dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama aku dipenuhi dengan kekaguman. Dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kebangkitan Lindong. Di seluruh alam Xingsu, sangat sedikit orang yang mengetahui identitas asli Lindong. Selain sekelompok orang kepercayaan Lindong dan Chen Jingzihan dari Istana Tianxing, hanya dialah satu-satunya. Ini juga merupakan suatu kehormatan besar. Saudari Meng, selama masa pengasinganku, apakah sesuatu yang besar terjadi di alam Xingsu? Lindong langsung ke pokok permasalahan. Dia datang ke Gongsun Zimeng terutama untuk tujuan ini. Lihat, apakah ada konflik antara kekuatan besar di dunia Starfight? Apakah Anda perlu turun tangan untuk menakut-nakuti kekuatan besar dan membiarkan dunia Starfight tenang? Tidak ada hal besar lainnya. Tapi ada satu hal besar tentangmu, yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya, jawab Gongsun Zimeng. Oh, tentang aku? Ada apa? Lindong menjadi tertarik. Lindong, jika kamu keluar jalan-jalan sekarang, kamu akan tahu apa yang terjadi. Saudari Meng, jangan pamer. Saat aku meninggalkan pengasingan kali ini, pertama-tama aku datang untuk menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi di alam Xingsu. Saya tidak perlu maju ke depan. Kedua, saya hanya ingin melihat Yun Si dan yang lainnya. Lalu saya harus kembali dan terus mundur 300 tahun kemudian. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan peradaban tingkat 9. Masih menjadi misteri sarana apa yang Anda miliki. Anda harus bersiap sepenuhnya. Rahasianya, dalam beberapa waktu terakhir, Lindong mengalahkan Lan Yu dan menyelamatkan alam Xingsu,
yang dipuji secara luas dan menjadikannya idola nasional. Lin Dong sedikit mengernyit. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati, terbiasa menghasilkan banyak uang dalam diam dan tidak mau menjadi pusat perhatian. Belum lagi menjadi idola nasional. Setelah hening beberapa saat, Lin Dong bertanya, siapa yang mendengar ini? Tidak yakin, Gong Sun Zimeng menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu rendah, bahkan tidak mencapai level Saint, dan dia tidak dapat menyentuh peristiwa besar di Starfight Realm. Apakah ada perubahan di alam Singsu sekarang? Ya, sejak perbuatanmu keluar, potret dan autobiografi juga keluar. Situasi, mereka semua saya memuji Anda. Saat ini, hampir semua anak muda di alam Singsu memiliki salinan buku ini, dan mereka sepenuhnya menganggap Anda sebagai idola mereka. Berkultivasi, saya berharap suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti Anda, berdiri di saat-saat kritis dan selamatkan kampung halamanmu. Anak muda selalu punya impian. Awalnya, Lin Dong ingin menemukan orang ini, setelah mendengarkan perkataan Gong Sun Zimeng. Ia merasa hal itu tidak diperlukan lagi. Anda mungkin bisa menebak siapa yang mempublikasikan perbuatannya. Xuan Yuan Shou, pemimpin aliansi suci. Pikirkan juga. Beberapa raja suci lainnya telah melihat kekuatannya sendiri, tetapi mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Hanya orang seperti Xuan Yuan Shou, yang lebih menghargai keadilan daripada nyawanya sendiri, yang akan melakukan ini. Tujuannya tentu saja untuk merangsang semangat di hati anak-anak muda di Starfight World, agar setiap orang dapat berlatih keras agar memiliki kekuatan lebih saat menghadapi serangan klan Lan 300 tahun kemudian. Untuk karakter seperti ini yang mengesampingkan hidup dan mati dan ingin menjaga stabilitas alam Singsu. Apa yang bisa dilakukan Lin Dong? Dan sejujurnya, meski dia tidak bisa melakukannya, dia tetap mengagumi orang-orang seperti itu. Pikirkan tentang itu, lebih baik tidak pergi menemui Xuan Yuan Shou. Agar tidak menunjukkan wajahnya ketika saatnya tiba, berpidato dan merangsang generasi muda di alam Singsu. Haruskah Anda menolak atau setuju? Apapun yang Anda lakukan, itu tidak baik. Bukankah itu seperti menembak kaki Anda sendiri? Saudari Meng, selain kejadian ini, tidak ada hal lain yang terjadi. Apakah kekuatan utama di alam Singsu masih harmonis? Apakah Pang Zong telah menjadi monster? Lin Dong tidak lagi mengkhawatirkan ketenarannya. Dia mengubah topik dan terus bertanya. Lin Dong, jangan khawatir. Di mana kekuatan yang berani main-main sekarang? Semua kekuatan besar sedang mencoba memikirkan cara untuk menghadapi bencana 300 tahun dari sekarang. Dulu mereka tidak bisa melawan keluarga Lan. Seluruh alam Singsu akan dihancurkan. Tidak ada yang punya nyali untuk melakukan sesuatu secara diam-diam. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menjadi musuh publik seluruh alam Singsu dunia. Itu benar. Dong mengangguk setuju. Lin Dong, mulai sekarang kamu bisa mundur dengan tenang. Meskipun semua orang bekerja keras dan bersiap, pada akhirnya ketika klan Lan tiba, itu tetap terserah kamu. Jika kamu tidak bisa menolaknya, maka kami tidak akan memiliki harapan sama sekali. Dimengerti, Saudari Meng, saya akan pergi dulu untuk menemui Yun Si dan yang lainnya, lalu melanjutkan mundur. Saya tidak bisa memenuhi harapan Anda, bukan? Lin Dong berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Gong Sun Zimeng. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu. Jangan khawatir, Lin Dong, setelah kamu mundur, Tetua Merah dan aku akan mengajari mereka dengan baik, dan kami pasti akan membiarkan semua orang memasuki alam abadi juga. Ingin mengikuti. Namun dia tahu bahwa statusnya tidak cocok. Belum lagi Yun Si dan Huang Fuxiu,
Keduanya merupakan sepasang kekasih yang dibawa oleh Lindong dari kampung halamannya. Bahkan Penatua Hong dan Lindong memiliki hubungan yang tidak jelas. Jika Anda mengikutinya, Anda akan menjadi orang luar. Kalau begitu terima kasih Suster Meng. Lindong tidak menjelaskan apapun, hanya salah paham. Ini bukan pertama kalinya hubungan Huang Fuxiu dan wanita lain disalahpahami. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gongsun Zimeng, dia pergi ke kediaman Yun Si dan lainnya. Ketika para wanita yang sedang berlatih keras melihat Lindong tiba-tiba datang, mereka semua sangat senang. Semua orang berhenti berlatih dan berkumpul di sekitar Lindong mengajukan pertanyaan. Lindong juga tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Melihat peningkatan pesat kekuatan gadis-gadis itu, dia merasa lega. Faktanya, persyaratan Lindong tidaklah tinggi. Selama setiap orang dapat mencapai alam abadi dan memiliki setidaknya satu era umur. Dia juga berpikir untuk berhubungan intim dengan Yun Si, tetapi ternyata tidak ada peluang sama sekali di depan semua orang. Setelah mengobrol sebentar dan menjelaskan situasinya kepada semua orang pergi dengan pandangan enggan. Mereka semua sangat bijaksana. Saya tahu Lindong punya urusan besar yang harus dilakukan. Meskipun dia enggan menyerah, dia tidak akan menunda Lindong. Alam sangkar roh, kota Jiangyang, Lindong datang ke sini lagi melalui sistem. Kali ini saya kembali ke alam Xingsu setelah terobosan. Tidak hanya kekuatan tempur di dunia nyata yang meningkat pesat. Karena kekuatan mental telah menembus dari tingkat ke-10 dari tingkat Yuan Shen ke tingkat pertama dari tingkat Dewa Leluhur. Kekuatan Lindong di dunia sangkar roh juga mengalami kemajuan besar. Hanya saja dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia datang ke dunia sangkar roh, jadi Lindong tidak tahu di mana batasnya. Orang-orang di kota tingkat kedua terlalu lemah. Mungkin hanya di kota tingkat pertama atau kota utama Anda dapat bertemu dengan orang kuat yang mengizinkan Lindong menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Lindong belum berencana meninggalkan kota Jiangyang dan pergi ke kota tingkat pertama. Saya harus dipromosikan setidaknya sekali sebelum saya pergi. Situs web pertama adalah URL. Dari tingkat pertama Dewa Leluhur hingga tingkat ke-10 Dewa Leluhur, diperlukan 9.000 poin ilahi. Total kebugaran jasmani dan kekuatan mental adalah 18.000 poin. Kumpulkan 18.000 poin ilahi dan tingkatkan kekuatan fisik dan mental Anda ke tingkat ke-10 Dewa Leluhur. Menurut kecepatan sebelumnya, tidak perlu waktu lama untuk mengumpulkan 18.000 poin dewa. Selain itu, dengan bantuan Heyao Ting, Lindong sendiri tidak perlu mengkhawatirkannya. Menyelamatkan banyak masalah. Setelah pergi ke kota tingkat pertama, saya harus mendapat teman baru dan menjalin hubungan baru. Ini masih sangat memakan energi. Terlepas dari kenyataan bahwa kota-kota tingkat pertama lebih makmur dibandingkan kota-kota tingkat kedua, kota-kota tersebut memiliki lebih banyak peluang untuk mengeluarkan uang. Tetapi jika Anda tidak cukup kuat dan takut dalam segala hal yang Anda lakukan, kecepatan Anda mendapatkan poin ilahi mungkin bahkan lebih lambat daripada di kota Jiangyang. Menurut informasi yang dipelajari Lindong dari Nihongdo, di dunia sangkar roh, terdapat perbedaan besar antara kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua. Kekuatan kelas 3 biasa manapun di kota tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat kedua. Bisa dibayangkan betapa besarnya kesenjangan tersebut. Ketika kekuatan fisik dan mentalnya mencapai tingkat ke-10 dari tingkat Dewa Leluhur, Lindong bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi. Terobosan berikutnya akan membutuhkan 100.000 poin dewa penuh.
Masih sangat sulit menghabiskan 10 triliun koin spiritual di kota tingkat kedua. Bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan. Hanya saja kita sudah menghabiskan begitu banyak uang di kota Jiangyang. Jika kita menginvestasikan 10 triliun atau lebih lagi, hal itu dapat menyebabkan harga meroket dan keresahan sosial. Inilah yang Lin Dong tidak ingin lihat. Dia bukan tipe orang yang akan melakukan apapun demi kepentingannya sendiri. Kami juga tidak ingin menimbulkan dampak atau ketidaknyamanan apapun kepada masyarakat awam. Kuil di kota Jiangyang terlalu kecil untuk menampung Buddha raksasa Lin Dong. Untuk sisa waktu, Lin Dong terus tinggal di kota Jiangyang. Ketika saya tidak ada pekerjaan, saya mengajak tuan-tuan dan yang lainnya jalan-jalan. Bagaimanapun, He Yaoting akan mengiriminya sejumlah harta setiap beberapa hari. Poin Shen Hao juga tumbuh perlahan. Namun seiring berjalannya waktu, He Yaoting mengumpulkan semakin sedikit harta karun. Tidak ada yang bisa dia lakukan, saya membeli semua yang saya bisa. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya pilihan adalah pergi ke kota lain. Kota Weiyang adalah kota besar yang berjarak sekitar 2 bulan dari kota Jiangyang. Seorang wanita dewasa yang bisa membuat banyak pria tak terkendali hanya dengan melihat punggungnya sedang berdiri di menara tertinggi di kota Weiyang, melihat ke bawah, melihat ke jalan-jalan yang sibuk dengan orang-orang yang datang dan pergi di bawah. Pada saat ini, seorang wanita elf cantik dengan telinga lancip datang ke belakang wanita dewasa itu, mengepalkan tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, kami telah mencari hampir semua kota di sekitar kota Weiyang, dan masih belum ada menemukan jejak sang putri. Masih belum sampai, kalau begitu ubah tujuanmu, jangan selalu menatap kota-kota di sekitarnya berhasil, lalu perluas cakupannya lagi, dan kita harus menemukan Ibe dan tidak membiarkan kecelakaan menimpanya." Wanita dewasa itu berbalik dan berkata. Suaranya sangat magnetis dan nyaman untuk didengarkan, sekaligus terdapat nada yang tidak perlu diragukan lagi di dalamnya. Jika Lin Dong ada di sini, dia akan terkejut, wanita ini dan putri Ibe yang dia selamatkan sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah orang ini lebih dewasa dari Ibe, dan juga lebih besar dan lebih agung dalam segala aspek. Jika Ibe adalah apel hijau, maka orang ini hanyalah buah persik yang matang. Siapapun yang melihatnya pasti akan ngiler, dia bukan orang lain. Itu adalah ratu para elf, Isa. Dia juga ibu dari putri Ibe, wanita paling berkuasa di seluruh klan elf. Ya, yang mulia ratu, tetapi jika kita memperluas area pencarian, tenaga yang kita bawa mungkin tidak cukup. Kalau begitu hubungi tetua klan dan beritahu mereka untuk mengirim lebih banyak orang, dan katakan bahwa akulah yang mengatakannya itu. Ikuti perintahnya, oke, turun, lakukan apa yang aku katakan sesegera mungkin. Setelah selesai berbicara, Ratu Elf Isa berbalik menghadap keluar menara. Wanita elf muda itu berdiri, mundur perlahan, dan akhirnya menghilang. Hilangnya Ibe menyebabkan Ratu para elf secara pribadi memasuki alam linglong untuk mencarinya, yang menunjukkan statusnya di para elf. Kalian harus tahu kalau para elf hanya akan melatih seorang putri untuk mewarisi posisi ratu. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada putri ini, putri lain akan dipilih untuk melanjutkan pelatihan. Tidak seperti keluarga besar manusia. Setelah ahli waris pertama, ada ahli waris kedua dan ahli waris ketiga. Hingga akhirnya, tidak ada yang tahu ke tangan siapa tuan keluarga itu akan jatuh. Tidak jarang ahli waris pertama terjatuh.
Alasan mengapa Ratu Elf Isa masih tenang hingga saat ini adalah karena ibu dan putrinya memiliki perasaan yang istimewa. Isa tahu putrinya kini tidak dalam bahaya. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu pada Ibe, sebagai seorang ibu, dia mungkin akan mengamuk. Para elf memang tidak terlalu kuat di domain Linglan. Tapi itu untuk ras super besar seperti manusia. Bahkan kekuatan para elf tidak sebanding dengan beberapa keluarga besar manusia. Namun bagi beberapa keluarga kecil, para elf masih merupakan raksasa. Para elf tidak akan menganggap serius kekuatan ini di kota tingkat pertama di alam Linglong. Kekuatan yang mereka takuti semuanya ada di 8 kota utama alam sangkar roh. Oleh karena itu, saat Ratu Elf membawa para elf ke kota Weiyang, pasukan di sini tidak berani merasa tidak puas, dan langsung memberikan menara Weiyang, simbol penguasa kota Weiyang, kepada Ratu Elf. Gao Chen, keturunan langsung dari keluarga Gao, juga dieksekusi sampai mati oleh Ratu Elf di bawah pengawasan anggota inti keluarga Gao. Berani menyerang satu-satunya putri para elf, tidak peduli siapa itu tidak mudah. Biarpun ada latar belakang di belakangnya yang para elf tidak akan berani memprovokasi. Karena kekuatan di belakangnya, orang seperti itu tidak akan mudah terhindar. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Isa, para elf memiliki hubungan baik dengan semua kekuatan dan ras utama di wilayah Linglan. Tidak ada yang mau menyinggung perasaan para elf karena garis keturunan langsung dari seorang pesolek. Daerah sepi di luar perbatasan wilayah Linglan. Lebih dari setengah tahun yang lalu, pertempuran yang mengejutkan dan menakutkan terjadi di sini. Kedua sisi pertempuran memiliki kekuatan kerajaan kekaisaran. Di satu sisi adalah Permaisuri Yueji, salah satu dari 5 kaisar Linglan, dan di sisi lain adalah klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Alam kekaisaran adalah alam setelah alam ilahi. Dengan kekuatan Lindong saat ini pada tahap awal tingkat dewa leluhur alam ilahi, dia tidak akan mampu melawan sama sekali di depan alam kaisar yang kuat. Yang bilang semut hanya memujinya. Faktanya, di hadapan pembangkit tenaga listrik di alam kaisar, alam ilahi bahkan tidak sebaik semut. Keduanya tampaknya hanya berjarak 1 tingkat, tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Hasil akhir dari pertempuran ini berakhir dengan Permaisuri Yueji mengorbankan tubuhnya sendiri dan menyebabkan kerusakan parah pada klan mesin super. Meskipun Yueji tidak mati sepenuhnya, dia hanya mempertahankan sedikit kekuatan jiwa. Pedang yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah mengembangkan spiritualitas dikirim ke dunia sangkar roh untuk dihangatkan dan dipelihara. Ingat http://m dalam 1 detik, 42bikuge.com. Saat menunggu kekuatan jiwa pulih kembali, dia datang ke Linglan Domain lagi. Hanya berdasarkan kondisi Yueji saat itu, jika Anda ingin mengembalikan kekuatan jiwa Anda ke keadaan semula, jika Anda tidak memiliki peluang yang besar, saya khawatir itu akan memakan waktu yang sangat lama. Suatu ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi di tengah-tengah. Permaisuri Yueji akan sepenuhnya jatuh dan menghilang ke alam semesta. Lebih dari setengah tahun kemudian, jejak pertempuran ini masih tersisa. Seluruh tanah terpencil ditelan, meninggalkan kehampaan dan retakan luar angkasa raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, sepertinya ada satu titik yang dikurangi dari peta. Di tempat terlarang di mana tidak ada makhluk hidup yang berani masuk, sebuah suara gembira tiba-tiba muncul. Aku menemukannya, di sini, seharusnya ada pertempuran yang mengejutkan di sini belum lama ini. Aku merasakan sisa aura Digi,
dia pasti berpartisipasi dalam pertempuran ini, dan kepergiannya pasti juga terjadi. Itu ada hubungannya dengan pertempuran ini. Kemudian suara lain melanjutkan, saya juga merasa hal itu dapat menyebabkan keributan seperti itu. Pertempuran ini menakutkan. Kaisar Sun, Anda pandai dalam eksplorasi dan analisis situasi pertempuran. Mari kita cari tahu apa yang terjadi dan mengapa terjadi pertempuran sengit di tepi domain Linglan. Adegan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, suara ketiga terdengar. Pertempurannya memang sengit. Selain sisa aura Kaisar Ji, ada juga anggota klan Super Mekanis. Jika tebakanku salah, pertempuran ini seharusnya dimulai oleh klan Super Mekanis. Kudengar mereka menemukan logam khusus, mampu membuat tubuh tingkat Elf 6, sebanding dengan ahli tingkat Kaisar. Apakah Anda mencoba menemukan Digi? Apa yang ingin dilakukan klan mesin super? Antara dua alam? Apakah mereka lupa bahwa mereka pernah diserang? Apakah kamu takut membunuhku? Ayo pergi ke klan mesin super dan lihat apa maksudnya. Pemilik suara pertama berkata dengan marah lagi. Tunggu sebentar, Di Yuan. Lebih baik bahas masalah ini dulu. Klan mesin super tidak akan memprovokasi perang tanpa alasan. Kita harus mencari tahu apa tujuan mereka sebelum mengambil keputusan menghentikannya. Lalu keduanya memulai perdebatan sengit. Jadi bagaimana jika itu memiliki tujuan? Keberadaan Digi tidak diketahui sekarang. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Klan Super Mekanis harus membayar harganya. Kalau tidak aku akan langsung menghancurkan mereka. Di Yuan, aku mengerti perasaanmu. Tapi kita sekarang tugas pertama adalah menemukan Digi terlebih dahulu. Hanya dia yang mengetahui situasi spesifik saat itu. Secara logika, klan Super Mekanis tidak akan berani memprovokasi kita di domain Linglan. Bahkan jika mereka membuat Elf 6, tingkat yang sebanding dengan kekuatan Kaisar. Di Yao, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan di Sun? Orang-orang yang bertarung dengan Digi dan menyebabkan hilangnya Digi adalah mesin super. Kamu bilang mereka tidak berani memprovokasi kita. Di Yuan, saya harap Anda tidak dibutakan oleh emosi. Kami tahu Anda menyukai Digi, tetapi sekarang bukan waktunya untuk menjadi emosional. Jika klan mesin super berani mengambil tindakan terhadap Digi, mereka pasti akan memikirkan kita. Mungkin mereka sedang menunggu seseorang di sarangnya jatuh ke dalam perangkap. Jadi teruskan saja, itu tidak bijaksana. Di Yao, apa yang kamu bicarakan, Linglan? Semuanya satu tubuh, apakah kita hanya menonton dengan acuh tak acuh? Suara Yuan sedikit cemas. Pengejarannya terhadap Digi tidak lagi dapat dihitung berdasarkan hari dan tahun, tetapi berdasarkan zaman. Setelah sekian lama bekerja keras, melihat sikap Digi yang agak santai, selama dia bekerja lebih keras, dia dan Digi bisa menciptakan cerita yang bagus di domain Linglan dan bahkan seluruh alam semesta. Kedua kaisar itu bergabung. Tidak banyak ahli setingkat kaisar di alam semesta. Tidak ada sepasang dua prajurit tingkat kaisar yang membentuk pasangan Tao. Namun, pada saat kritis inilah kesuksesan hendak diraih. Sesuatu terjadi pada Digi, dia diprovokasi oleh klan Super Mekanis dan pertempuran besar terjadi, mengakibatkan dia menghilang. Bagaimana Di Yuan bisa menerimanya? Meskipun dia bisa merasakan bahwa Digi belum jatuh, dia juga tahu bahwa dia sekarang sangat lemah dan membutuhkan bantuannya. Selama dia menemukan Digi dan menyelamatkannya, saya yakin pihak lain tidak akan pernah menolaknya lagi. Oleh karena itu, Di Yuan sangat ingin segera menemukan Digi. Menurut pendapatnya, Digi kemungkinan besar terluka parah oleh serangan diam-diam dari klan Super Mekanis, dan kemudian dibawa kembali ke sarangnya. Dia membutuhkan dirinya sendiri sekarang, lalu terdengar suara keempat. Oke,
Mari kita berhenti mengucapkan beberapa patah kata. Masalah ini memang tidak sederhana. Sebaiknya lanjutkan dengan hati-hati. Kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri. Ada banyak sekali makhluk di domain Linglan di belakang kita. Jika kita tidak berhati-hati, itu akan terjadi. Sangat mungkin menyebabkan kehancuran nyawa dan genosida banyak orang. Dibandingkan dengan 3 suara pertama, suara keempat lebih tua dan lebih tenang. Dan berbicara bekerja dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada suara lain yang bisa membantah. Jelas berstatus tinggi. Jika seseorang yang berpengalaman di alam Linglan mendengar 4 suara ini, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Kaisar Sun, Kaisar Yao, dan Kaisar Yuan adalah kaisar ketiga dari 5 kaisar Linglan. Lalu suara keempat mudah ditebak. Hanya ada 1 orang yang mampu membuat 2 kaisar sakti. Di Yuan dan di Yao, tidak berani membantah dengan 1 kalimat. Yang pertama dari 5 kaisar Linglan, Di Jiang. Dia juga orang terkuat di Linglan Domain, ditambah Di Ji yang hilang sekarang. Bersama-sama mereka membentuk 5 orang terkuat di domain Linglan, 5 kaisar Linglan. Konon Di Jiang bukanlah manusia, melainkan binatang dewa purba yang menjelma menjadi manusia. Saat alam semesta pertama kali terbuka, Di Jiang sudah ada. Bisa dibayangkan berapa lama Di Jiang hidup. Tentu saja ini hanya rumor belaka. Saya khawatir hanya Di Jiang, orang yang terlibat, yang mengetahui kebenarannya. Bahkan 4 kaisar lainnya dari 5 kaisar Linglan tidak mengetahui asal-usul dan identitas Di Jiang. Sebelum mereka menjadi terkenal, Di Jiang sudah menjadi orang kuat di alam kaisar. Senior Di Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di Sun memecah keheningan dan bertanya. Di Yao benar, prioritas utama kita adalah menemukan Di Ji. Hanya dia yang bisa memberi kita jawaban sebenarnya. Tapi Di Ji telah menghilang, dan dia tidak dapat ditemukan sama sekali. Menurutku dia seharusnya berada di sarang klan mesin super, dan kamu takut jatuh ke dalam jebakan, kata Di Yuan dengan suara rendah. Dia masih sedikit khawatir tentang keengganan semua orang untuk pergi ke rumah klan mesin super. Karena klan super mekanis dapat melukai Di Ji secara serius. Tidak akan lebih baik jika dia pergi sendiri. Hanya 4 ahli tingkat kaisar yang bergabung dapat menjadi ancaman bagi klan mesin super dan memaksa mereka untuk menyerahkan Kaisar Ji. Di Yuan, mohon bersabar dan tunggu saya membuat prediksi terlebih dahulu untuk melihat keberadaan Di Ji. Setelah Di Jiang selesai berbicara, dia memulai ramalannya. Tak satu pun dari 3 ahli tingkat kaisar yang terkejut dengan ramalan Di Jiang. Karena mereka bertiga mengetahui ramalan, dan mereka diajar oleh Di Jiang. Faktanya, dalam beberapa hal, website pertama adalah URL. Tidak berlebihan jika menganggap Di Jiang sebagai masternya. Ketika mereka pertama kali mencapai alam kekaisaran, mereka tidak mengerti apapun. Di Jianglah yang mengajari mereka banyak hal. Namun, objek ramalan mereka harus berada pada level yang lebih rendah dari diri mereka sendiri. Dengan kata lain, sebagai orang kuat di alam kekaisaran, objek ramalan hanya bisa berada di alam ketuhanan. Adapun mengapa Di Jiang dapat meramal orang-orang kuat di alam kaisar, tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, Di Jiang terlalu kuno dan misterius. Selama ramalan Di Jiang, di suatu tempat di langit berbintang dalam domain Linglan. Planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergeser secara otomatis, dan berbagai kombinasi tersusun rapi menjadi satu. Dalam kegelapan, kekuatan sebab dan akibat berkeliaran antara kenyataan, dan akhirnya mencapai alam Linglong dan menemukan tuan-tuan dalam pelukan Lindong.
Saat ini, gadis kecil itu baru saja makan banyak harta dan sedang tidur, tidak menyadari bahwa ada orang yang mencarinya. Saat kekuatan kausalitas ini hendak menyentuh gadis kecil itu, kekuatan itu dihentikan oleh kekuatan yang memancar dari tubuh Lindong dan mengelilinginya. Tidak peduli seberapa keras kekuatan sebab dan akibat ini berjuang, itu tidak akan membantu. Sumber kekuatan misterius di tubuh Lindong adalah sistemnya. Bagaimana produk peradaban tingkat dewa bisa diintip oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Bahkan jika Di Jiang bukan ahli kaisar realem biasa, itu tidak akan berhasil. Tanah terpencil di tepi Linglan Domain. Di Jiang mengeluarkan suara bingung. Senior Di Jiang, ada apa? Ketiga ahli kaisar realem bertanya pada saat yang sama. Tidak ada. Apakah kamu menemukan Di Ji? Di Yuan terus bertanya. Kami hendak menemukannya, tapi sayangnya kami dihentikan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius? Dari mana asalnya? Apakah itu otak ibu dari klan super mekanis? Di Ji ada di wilayah Linglan, tetapi lokasi spesifiknya tidak jelas. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekitarnya. Bahkan saya tidak bisa mengintipnya. Di Yuan, Anda tidak perlu khawatir. Saya merasa bahwa Di Ji akan baik-baik saja kali ini. Tapi mungkin mampu mogok dan kemudian berdiri. Burung Phoenix belum tentu merupakan hal yang buruk baginya. Jelas Di Jiang. Tapi dia terluka sekarang dan membutuhkan kita. Tidak mungkin. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kita harus percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan Di Ji, saya tidak tahu situasi sebenarnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Biarkan saya coba lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa melihat adegan itu selama pertempuran. Di Jing berpikir sejenak dan berkata. Senior Di Jiang, menjadi orang yang kuat di alam kaisar ramalan akan memberikan beban berat pada tubuhmu. Mengapa kamu tidak istirahat dulu? Kata Di Sun dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, kata Di Jiang dan mulai melanjutkan. Hanya saja kali ini targetnya bukan lagi Di Ji, melainkan pertarungan lebih dari setengah tahun lalu. Mata Di Jiang sepertinya telah menjelajahi ruang dan waktu tanpa akhir. Dan sampai pada pertempuran yang menghancurkan bumi dan menangisi hantu yang terjadi di sini lebih dari setengah tahun yang lalu. Gambarnya tersebar, tidak bisa disatukan sama sekali. Dia hanya melihat Di Ji berubah menjadi titik cahaya di saat-saat terakhir, menciptakan situasi putus asa yang tidak berani dilangkahi oleh makhluk hidup. Menutup matanya, Di Jiang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di Ji sebenarnya mengorbankan tubuhnya dan merusak klan mesin super, hanya menyisakan sedikit kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Ketika Di Jiang mengingat kejadian itu di benaknya, dia tiba-tiba menemukan bayangan hitam yang menjulang. Siapa bayangan hitam itu? Setelah mengingatnya dengan hati-hati sejenak, Di Jiang terkejut. Mungkinkah para pelahap jiwa yang memakan kekuatan jiwa manusia, klan mesin super dan klan pemakan jiwa bergabung? Yang satu mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menyerang dengan ganas, dan yang lain mengandalkan bakat dan keterampilannya sendiri untuk menyerang secara diam-diam, yang bisa disebut sempurna. Pantas saja Di Ji kalah. Pada akhirnya, dia bahkan mengambil risiko menghancurkan tubuhnya demi mendapatkan kesempatan bagi dirinya sendiri. Kalau bukan karena keputusan tegas Di Ji, menghadapi dua kekuatan tempur tingkat kaisar dari klan pemakan jiwa dan klan super mekanik, dia tidak dapat melarikan diri. Batuk, 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 Di Jiang tiba-tiba terbatuk beberapa kali. Jelas sekali kedua ramalan itu memang menjadi beban besar baginya. Senior Di Jiang, apa kabar? Apa yang kamu lihat?
Di Yuan bertanya dengan tidak sabar. Di Yuan, jangan khawatir sebelum aku memberitahumu. Klan mesin super bukan satu-satunya yang melawan Diji. Siapa lagi? Klan pemakan jiwa. Klan pemakan jiwa, itu mereka. Suara di Yuan tiba-tiba meninggi. Ya, ada ahli tingkat kaisar dari klan pemakan jiwa yang berpartisipasi. Diji yang membenarkan. Apa yang terjadi dengan Diji? Dia mengorbankan tubuhnya dan merusak klan mesin super. Hanya sedikit jiwanya yang lolos dan menghilang. Apa? Tubuh Diji hilang? Bajingan ini, aku akan menghancurkan mereka. Di Yuan sangat marah. Tubuhnya hilang dan hanya tersisa sedikit jiwa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga di tengah-tengah, bukankah Kaisar Ji akan jatuh sepenuhnya? Kaisar Yao dan Kaisar Sun juga terkejut. Klan super mekanis sebenarnya bekerja sama dengan klan pemakan jiwa untuk menghadapi Diji. Apakah mereka bersiap untuk berperang secara terbuka dengan wilayah Linglan? Masalah ini berakhir di sini. Semuanya, tolong jangan bertindak gegabah. Terutama kamu, di Yuan, kita harus tetap berhubungan setiap saat. Aku khawatir mereka akan mengalahkan kita satu persatu seperti yang mereka lakukan terhadap Diji. Kita pasti akan membalas dendam pada Diji. Bayar. Tapi jangan sekarang, kata Diji yang dengan sungguh-sungguh. Ya, senior, Kaisar Yao dan Kaisar Sun menjawab secara bersamaan. Di Yuan tidak berkata apa-apa. Adegan itu menjadi sunyi. Di Jiang sedang menunggu jawaban Di Yuan. Setelah beberapa saat, Di Yuan berkata dengan enggan, "Saya mengerti." Di Yuan, saya mengerti perasaan Anda. Tetapi masalah ini melibatkan klan pemakan jiwa. Jika tidak ditangani dengan baik, apalagi menyelamatkan Diji, untuk membalaskan dendamnya, kamu bahkan mungkin terlibat. Saya mengerti. Di Yuan tiba-tiba merasa putus asa. Orang kuat di alam kekaisaran tidak terkalahkan. Bagi orang seperti dia, Dewa Jiang hanya bisa disalahgunakan. Dan Soul Eater adalah musuh alami umat manusia. Menghususkan diri dalam memberi makan jiwa manusia. Serangan fisik tidak berguna bagi mereka. Hanya serangan kekuatan jiwa yang dapat membahayakan mereka. Meskipun jumlah Soul Eater sedikit, mereka lebih sulit dihadapi daripada klan super mekanik. Bersambung.